Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Jamaah kasipatu saja rahimakumullah. Halaman 11 idhahun tengah-tengah. Idhahun di sini nih. Ada idhahun. Iya. Ya, idhahun itu di bawahnya Nabi itu. Idhahun. 11 dari bawah. Halaman sebelah. 11 dari bawah. Iya dari bawah semua. Ini kebalik. Balik deh. Oh, pakai kacamata be. Iya. 11. Bisa acak-acakan gitu. Tadinya ya. Berapa, Bang? Ini ya. Baris berapa? Ini ya sepakat. Dari bawah 11. Idhahun. Idhahun. Ya perkara nggak bisa baca kitab, namanya nggak ngaji nahwu, nggak apa-apa. Kita ngelihatnya aja, insya Allah pahala gitu aja, udah dengerin pahala, ngelihat pahala gitu aja, ngitungnya begitu. Tutup. Wah, kurung ngoceh kita ngantuk biasa. Di mana-mana ngaji. Guru ngoceh, ngantuk rame-rame jamaah masjid, masya Allah. Udah ketemu semua udah? Udah ya? Idhahun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa ada alaina amin ya rabbal alamin. Idhahun, keterangan. Ada idhahun itu keterangan, penjelasan. Qala al-Fasani wa qudimatil malaikatu ala rusuli fi dzikri ittiba'an li tartibil wujudi. Imam Al-Fasani berkata begini, wa qudimatil malaikatu. Malaikat itu selalu disebut dalam Quran, dalam hadis itu pasti disebut lebih dahulu ala rusuli sebelum menyebut nama-nama Rasul. Itu seluruhnya begitu. Nah ini kita sama, kalau kita itu misalkan habis sholat itu jangan wiridannya semuanya sendiri, udah diatur. Pertama itu kita itu astagfirullah, itu minta maaf kepada Allah, saya sholatnya belum tentu benar ya Allah, saya takut seandainya sholat saya nggak diterima bagaimana. Akhirnya istighfar sampai 3 kali minimal. Setelah istighfar baru memuji kepada Allah. Setelah memuji kepada Allah, istighfar, memuji. Yang ketiganya minta surga. Setelah minta surga, terus kita menanam tanaman surga. Udah diatur Pak sama ulama. Jangan, saya pengen wiridnya ini aja yang dari Mbak Dukun. Kayak enggak belaksak. Orang itu kadang-kadang hidup itu selalu habis sholat sebelum gerak suruh wirid ini, katanya. Itu ngerusak ini ibadah itu, benernya ngerusak itu. Suruh wirid kayak gini, kalau kamu wirid 70 kali habis salam, sebelum kamu berhubungan sama orang, ngomong sama orang segala macam, wirid itu gini, kamu akan jadi orang sukses. Akhirnya sukses sama kagak, yang hariannya yang buat akhiratnya kagak juga kan. Kata saya mah nggak usah diurusin kayak gitu, wiridan yang itu pokoknya. Kan Allah sudah menjelaskan, wahai hamba-hambaku, yang namanya sholat 5 waktu itu kewajiban untukmu. Adapun rizki itu saya yang menanggung. Cuman kalau ingin disenangi Allah, itu sering-sering melakukan ibadah yang sunnah. Sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah witir. Jangan cuma lebaran. Mau lebaran doang, bulan puasa witir. Katanya begini, kata kitab-kitab Sarah Hikam, kalau orang itu senang sholat duha, tapi males sholat rawatib, pertanda orang ini sholatnya nggak beres, rada miring.
pasti ada indikasi yang sifatnya duniawi. Ya gitu. Seneng sholat duha tapi sholat rawatib nggak mau, artinya qobliyah ba'diyah. Atau seneng sholat sunnah yang modelnya sholat sunnah yang gampang-gampang, tapi witir ditinggalkan, padahal witir yang paling dicintai Allah kan, innallaha yuhibbul witra kan, begitu. Itu orang memang sholatnya pakai masih bukannya indikasi duniawi, tapi masih pakai hawa nafsu. Itu terlalu dikejar terus. Ini soalnya ke sono, Pak, yang ke wali-walian. Kalau kayak kita mah asal wajibnya aja ketemu udah bagus banget. Iya kan? Bagus banget. Apalagi jamaah sangat bagus. Orang jamaah aja, monggo jenengan aja yang di depan. Itu nggak bener itu. Itu pertanda orang itu mau dikasih rahmat Allah tidak mau. Itu haram kalau dalam hukum usul fiqh itu. Memberi peluang kebaikan kepada orang lain dan mengundurkan diri untuk dirinya sendiri itu. Salah itu orang. Jadi semua, misalkan orang mau istilahnya mau ngasih penghormatan kepada orang-orang itu, ya setidaknya kalau mau kirim doa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah ya, seret ya kan? Sudah itu wa ila ihwani minal anbiya wal mursalin. Anbiya mursalin wal auliya. Auliya apa? Jadi anbiya mursalin auliya. Auliya syuhada. Syuhada solihin. Wah, auliya syuhada solihin wa jami sahabati, sahabat. Ya, tapi kan sahabat ada yang masuk sini kan? Sahabat terus tabiin. Terus malaikat itu setelahnya, Pak. Malaikat setelahnya. Bajami sahabat tabiin wal malaikatil muqarrabin. Monggo mau disebut semua monggo. Lah baru kalau sudah ini seret, ini khususan Syaikhul Qadir Jilani itu benggolannya kayak gitu. Jadi ada urutannya, ini kan ila hadratin wali Songo Jawa, ila hadratin Mbah Banten. Ini diancak, kayaknya di keterangan di telinga itu enggak enak. Sebab itu ada urutannya. Jadi orang-orang yang mulia itu sebut dulu Rasul, setelah Rasul Nabi kita, terus para utusan, para nabi, setelah utusan para nabi baru aulia. Itu deretannya kan deretan teratas. Malaikat ntar nggak apa-apa. Lah disitulah ada yang namanya dalam sebutan itu ada malaikat awam. Awam itu bukan awam kayak kita, bukan Pak. Jadi sebutan awam itu kalau orang biasa awam itu memang bodoh, umum. Karena umumnya bodoh, awam itu bodoh. Tapi malaikat juga awam juga. Awamnya malaikat berarti malaikat rata-rata. Ada awamnya ahli fikih, berarti bukan berarti orangnya bodoh, rata-rata ahli fikih. Kalau yang ke atas namanya al-alamah, kayak gitu. Jangan disamakan kalau awam pasti bodoh, bukan. Kalau awamnya seorang ahli fikih, menurut Imam Ibnu Hajar misalnya ngomong awam, Ibnu Hajar itu tidak mengetahui masalah itu secara persis, kayak gitu maksudnya. Bukan berarti awam kayak kita, bukan. Kalau kita awam benar-benar bodoh, ngidul aja nggak tahu, keder gitulah. Itu sama, malah parah itu. Bodoh beneran. Jangan disamakan awam itu kayak gitu, bukan ya. Itu memang ada redaksinya yang diterangkan dalam hadis ittibaan. Kalau ittiba itu berarti ngikut hadis ya, ngikut Rasul. Jadi kalau kita ibadah itu, pertama kita ibadah itu menurut perintah Allah, ittiba li Rasulillah. Saya menurut perintah Allah, ittiba li Rasulillah. Itu paling benar udah. Loh lah, kalau saya misalkan ibadah itu, saya kalau membaca surat Waqiah pagi-pagi atau habis asar 14 kali akan dikasih begini. Yo, kalau baca Waqiahnya itu indikasinya dunia melulu kayak gitu. Kalau nggak dapat dunia, ya udah. Nggak itu akhiratnya sudah nggak dapat, karena memang ada yang ibadah itu kadang-kadang ada yang suka posting itu. Kemarin itu kalau sedekah itu berdoa. Siapa yang suka posting, siapa? Ya. Ini Babe. Ya suka posting. Iya. Posting renungan fajar. Enggak, yang itu yang posting video si Jabir, Ustadz Jabir.
Karena orang itu kadang-kadang salah kaprah, habis sodako nggak mau berdoa. Itu kalau kita sodako kan berdoa supaya ya Allah supaya saya penyakitnya hilang. Ya dapatnya itu doang. Kalau kita ikhlas kan beres. Emang itu Allah maghfir. Beliau itu pernah ngancak-ngancak masalah korban juga kan. Orang Indonesia itu korban itu salah kaprah kan pernah dibahas dulu itu. Bukan orang Indonesia salah kaprah, Indonesia itu kiai pintar-pintar. Jadi yang namanya korban itu, kalau korban itu namanya sunnah, banyak kan pahamnya sunnah muakkad kan? Korban itu sunnah bukan muakkad Pak, yang dipahami Pak. Sunnah kalau ada fardu kifayah, ini ada sunnah kifayah. Berarti ada sunnah ayat itu kitabnya banyak. Cuman memang kiai-kiai jarang yang mengulas mungkin. Banyak kitabnya banyak. Lah sunnah kifayah itu ketika keluarga besar sudah mengeluarkan satu, yang lainnya itu bukan sunnah lagi tapi mubah. Ya gitu. Tapi ketika kita hidup itu kok sendirian, maka bukan sunnah kifayah lagi, namanya sunnah ain. Kayak gitu. Itu namanya korban. Loh, bagaimana cara motongnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allah Akbar ya. Allahumma ini, mini dariku. Misalkan potong sendiri ya. Wa aman la yudohi min ahli. Dan dari seseorang yang tidak memotong korban dari keluargaku. Itu barokah pahalanya nyampe Pak. Cuman tetap korban kambing satu untuk yang satu tadi mengeluarkan itu. Jangan dianggap, salah. Lah Rasul itu kan hadam ini wa an umati. Saya ini buat saya dan umat-umatku. Maksudnya barokah pahalanya supaya ke umat-umatnya. Tapi tetap yang namanya yang mengeluarkan yang dapat pahala korbannya. Ya gitu. Namanya sunnah kifayah itu. Karena saya kemarin banyak nanya, Pak katanya kok begini-begini pertanyaan begini. Aduh bikin rumit aja, inilah biasa aja kata saya. Ya, akhirnya sunnah kifayah dan sunnah ain jadinya mubah kayak gitu. Jadi cukup sekeluarga itu. Lah tahun ini misalkan Bapak ini mengeluarkan tahun ini atas nama Bapak sendiri. Atau dihitung sapi batu curang, monggo boleh. Boleh. Tapi kalau memang kok, ini tahun ini saya kambing satu atas nama Bapak. Ya, cara motongnya begitu. Lah, tahun besoknya istrinya. Nah, terus yang lain disebut lagi tahun depan kayak gitu. Maksudnya dalam kesempatan waktu itu, kalau keluarga besar kok nggak ada yang korban, itu Rasul sangken marahnya kali ya. Falayak robana masjid dihada. Jangan deket-deket ke Masjid Madinah lah. Masjid dihada kan Madinah maksudnya kan. Itu. Ya artinya masjid keseluruhan lah. Fal yamud Yahudiyan atau Nasraniyan kok. Silakan mau mati Yahudi atau Nasrani. Sangkan keselnya banyak orang yang kaya, ada sebelahnya orang miskin kok enggak mau korban. Itu. Maksudnya begitu. Paham ya, itu namanya sunnah kifayah. Kalau enggak jelas ntar kitabnya tak browsing banyak banget itu. Banyak itu. Jadi jangan menyalahkan orang Indonesia itu salah kaprah. Korban begini-begini. Enggak salah. Kalau mereka itu yang suka nyalain orang itu enggak ngaji kitab-kitab kayak gini, biasanya enggak. Ngaji enggak. Jadi kemarin lebaran hari apa? Bagus. Enggak ada yang Senin? Enggak ada. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Lah itu karena memang ya itu lagi-lagi memang kadang-kadang yang membawa fatwanya itu enggak berdasarkan madhab, berdasarkan hawa nafsu. Itu repot Pak kalau hawa nafsu. Jadi ada yang namanya ru'yah global itu. Ru'yah global kan? Jadi ru'yah global itu di dalam kitab madhab 4 atau madhab 5 silakan ada itu. Halamannya pernah tak browsing itu, pernah tak kirim ke grup-grup. Jadi kalau memang sudah ada ketetapan hilal di satu negara, maka negara seluruh dunia itu yang beritanya itu nyampe kepadanya ngikuti negara yang melihat pertama itu. Itu kalau madhabnya Maliki.
Hanafi, dan Hambali. 3 itu. Berarti bukan ngikut Mekah, Pak. Ngikut mana yang lihat duluan. Contoh, dulu Rasul itu ada tamu orang dari hutan, orang Badui. Ya Rasul, saya melihat tanggal 1 itu bulan Ramadan. Bisakah kamu bersaksi? Disumpah. Mau disumpah, umumkan kepada sahabat. Rasul ikut orang Badui. Bukan orang Badui ikut Rasul. Rasul setelah orangnya disumpah ikut Badui. Madzhab Syafi'i menyatakan di situ, jika memang itu orang itu kok melihat hilal, monggo orang itu ikutnya negara setempat dan negara terdekat. Itu madzhab Syafi'i. Adapun hisab, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali tetap tidak merekomendasikan untuk keputusan melakukan puasa atau lebaran. Namun Imam Syafi'i memberi keleluasaan jika ada seorang ilmuwan yang mempelajari ilmu hisab, dipersilahkan melakukan lebaran, tapi tidak boleh diumumkan. Hanya yang boleh itu liman soddaqahu, bagi orang yang membenarkan terhadap hitung-hitungan hisab itu boleh, tapi secara diam. Lah, liman soddaqahu itu bagaimana? Tentunya orang yang membenarkan bahwa itu kok benar, pastinya belajar kan? Nah, kalau orang yang umum tidak mau belajar, nggak boleh ikut-ikutan hisab. Itu di madhab 4, Pak. Jadi, kalau ada berita ono ini itu segala macam, karena memang yang memberitakan itu fatwanya nggak dijelaskan di kitab mana, siapa pendapatnya, terus bagaimana ini pernah dibantah oleh ulama lain, itu enggak. Jadinya kita di sini, semua lebaran, di sini tuh 17 RT di desa sini, ya sama di Sabtu semua. Hari Sabtu kan. Lah yang hari Minggu saya sendiri di masjid sini. Lah ini fatwanya siapa? Bapaknya tukang jahit. Lurahnya kan akhirnya. Lah gimana? Lah silahkan aja kalau mau yang nggak setuju sama fatwa saya, silahkan mereka suruh bawa data dokumen kitabnya bagaimana gitu. Kita musyawarah deh. Kalau ada yang bisa mematahkan pendapat saya, bukan pendapat saya mengambil pendapat dari kitab ini, saya yakin ikut. Saya nggak mau main-main urusan lebaran kan. Kalau ada yang Senin ya seneng, saudara saya yang dagang kambing berarti lakunya lebih banyak. Apalagi Minggu kan kayak gitu, nggak usah dibikin panas. Cuman ketika dia itu nyenggol ngomongnya nggak enak, ya baru tak buka semua. Kalau guyon ya guyon aja. Saya kalau ada yang Minggu atau Senin Selasa, saudaraku pedagang semua, biar lakunya nambah banyak kan enak. Kalau di persen, dan di persennya biarin aja. Ketika orang nyenggol, wah ini kono haram, hari ini masa puasa segala macam, lah baru ini masalah ini hangat. Yalah ini gitu aja. Ya, lah bagi saya yang ikut sekarang, masalahnya begini Pak, Bapak besok-besok lagi kalau mau ikut kepada hal-hal yang terkait, saya ini saya itu yang diikuti ini harus tahu Pak. Jadi agama itu begini. Sekarang dengar kan berita yang sekarang di Torekoh yang lagi rame gencar itu di Tebu Ireng itu kan? Torekoh Asidiyah itu. Torekoh Asidiyah itu memang dari dulu itu di dalam Jatmanu itu memang tidak terdaftar sebagai Torekoh Mu'tabaroh. Itu di dunia itu sudah tidak ada sanadnya. Sanadnya udah putus. Itu aslinya kan torekohnya Siddiqiyah ya Abu Bakar As-Siddiq insyaallah mah. Cuman sanadnya udah putus. Jadi kalau ada sanadnya itu sudah itu menurut berita-berita yang saya dengar baca-baca di Jatmanu segala macam. Cuman kadang-kadang orang ya kalau sudah itu mau putus mau enggak, lagi-lagi kalau orang tidak mengikuti sanad atau hadis enggak membawa jalur, itu di tengah jalan itu tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Ibadah juga harus kayak gitu. Lah kita ngaji kayak gini. Saya misalnya ngaji kitab ini, kok baca kitab ini. Saya itu orang NU, sudah biasa belajar sama NU. Guru saya orang NU gitu aja udah.
Kita ngegrup NO gitu aja udah. Kalau NO itu kitabnya pasti kitab-kitab yang ono masih dibaca. Kalau yang nggak NO mau baca kitab kayak gini katanya lah nyapain. Ya memang sulit ya. Bisa. Lah ini malaikat disebut duluan sebelum menyebut nama-nama Rasul. Litartibi tadi itibaan litartibi karena tartib al-wujudi dalam wujudnya. Fainal malaikata maka sesungguhnya malaikat muqaddamatun itu didahulukan fil khalqi di dalam penciptaannya karena malaikat diciptakan lebih dahulu. Makanya kalau yang umroh itu kan kalau Bapak Sofa ke Marwah itu sa'i kan ibda'u kan, nah itu kan situ. Jadi di mana pertama Nabi Adam itu lari ya dari situ mulainya. Nggak boleh, saya dari sana aja, senang dari sana. Mau ke sini, nggak bisa. Orang lain larinya ke sana, saya mau nyiksa. Ya nggak bisa, nyiksa segala macam. Umroh berantem. Saya lucu aja tahun kemarin ya. Yang berantem itu tonjok-tonjokan itu. Itu gimana ceritanya saya mah? Lagi sa'i itu kan. Masa tonjok-tonjokan rame kayak orang naik nonton orkes sih. Masya Allah, ini orang kayaknya berantem di kampungnya belum kelar kayak dibawa ke sana. Artinya duit rebutannya itu belum kelar di sana ajak berantem ya, Masya Allah. Ya, petinju sekalipun juga kayak gitu-gitu amat ini orang Masya Allah. Masih koper di sana kayak gitu. Itu di masjid yang paling diidam-idamkan oleh masyarakat muslim ya. Masih sempat berantem. Ya, kalau ibadah salah namanya orang ibadah salah namanya kadang-kadang grogi atau gimana wajar. Ini kan kalau berantem kan terlalu. Auli tartibil waqi'i utawa karena tartib al-waqi'i dalam kejadiannya fitah kiki makna risalati fa innallaha ta'ala arsalal malaikata ila rusulillah. Jadi karena memang kejadiannya itu kalau memang malaikat itu menjadi utusan lebih dahulu, setelah malaikat diutus baru ada utusan yang namanya manusia. Jadi kalau kok malaikat kok disebut duluan memang dalam penciptaannya dan dalam utusannya memang malaikat dulu. Kalau masalah mulia mana antara malaikat dan rasul? Yo wakila ada yang ngomong mulia rasul. Ketika itu malaikat kok cemburu tentang Nabi Idris karena Nabi Idris itu di bumi main ke sono kemari kadang salah segala macam. Tapi kok bisa berdampingan sama malaikat-malaikat yang tidak pernah maksiat. Malaikat juga komplain kadang-kadang kayak gitu. Malaikat itu komplainan sebenarnya sama aja yang komplain. Ngelihat Fir'aun kayak gitu kesel, mulutnya disumpal pasir kesel juga kali. Komplain malaikat sama aja. Lah ini masalah itu malaikat selesai, tinggal wahomisuha. Wahomisuha adapun yang kelima dari rukun iman antu'mina bil yaumil akhiri, ini namanya beriman. Kalian harus beriman mengimani di hari yang akhir. Lah ini kan hari kok akhir. Berarti kalau sudah ngomong hari akhir besoknya udah nggak ada hari lagi. Setelah nggak ada hari lagi itu tidak ada sebutan wah ntar jam 6:30 itu nggak ada Pak. Jadi nggak ada hari lagi. Bentuknya kayak apa? Nggak tahu. Nggak ada hari lagi udah. Jadi di sana itu alam tanpa ruang, tanpa waktu. Mau berdoa dari mana, kapan saja kalau ngirim ke sono memang masih punya link iman nyampe. Nggak usah. Ini harus ke kuburannya. Enggak. Ke kuburan itu ibadah sendiri. Kirim doa itu ibadah sendiri. Ke kuburan itu untuk tadkiratul maut. Kalau kirim doa kan bebas. Sekarang kalau orang harus ke kuburan, kalau kuburannya di lautan gimana? Iya kan? Susah. Terus kuburannya itu dulu naik kapal terbang itu tenggelam di laut merah sono jebret nggak balik terus ke sono. Ya enggak lah. Jadi yang namanya akhirat itu ke sono alam tanpa ruang, alam tanpa waktu. Jadi udah nggak bisa ukurannya udah wah ntar sebentar lagi nih habis disiksa mau istirahat, nggak ada. Udah
Udah nggak ada itu. Tapi kalau damai tetap masih ada di sana. Ketika orang itu antara manusia sama manusia itu masih punya urusan, itu masih bisa didamai, masih ada di sana. Kalau orangnya yang itu, makanya banyak-banyak berdoa kepada diingat-ingat Pak, kalau berdoa itu misalkan Sumail arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, misalkan di situ ya, min masyariqil ardi ila mahribiha fi barriha wa bahriha miyaminiha ila simaliha, khususan abana, bapak-bapak kita, wa ummahatina, ibu-ibu kita, berarti ibu-ibu kan anak sono kan, wa jadatina wa ajdatina, terus kabu semua sudah sebut, waman hakun alaina Pak, itu yang penting banget, dan orang yang pernah punya masalah denganku. Wah itu yang penting Pak. Karena itu kalau sampai orangnya itu nggak punya legalitas dimaafkan oleh Allah, resikonya kita di sana itu diambil ibadah kita yang tadinya ribet. Jangankan urusan urusan sedikit aja, kisah dalam kitab-kitab yang menerangkan itu, orang yang mengambil pagernya sedikit aja buat congkel gigi aja di kasus di akhirat. Jangan saya enaknya sendiri, ngeri. Bi antu sadiqa bi wujudihi, ya tentunya kita meyakini dengan adanya hari akhir, wa bi jami'i ma istamala, dan dengan sesuatu yang tercakup pada ka'alaihi kal hasri wal hisabi wal jazai wal jannati wan nar. Jadi seluruh yang tercakup hari akhir antara lain, orang akan digiring ke padang mahsyar dan akan diperhitungkan. Kalau dihisab itu berarti semua yang Bapak kerjakan dari A sampai Z itu seluruh tertulis Pak. Yang nipu, yang apa ditulis semua di sana. Lah sebelum mati kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta maaf pada Allah, mudah-mudahan yang jelek-jelek bisa dihapus. Ini permasalahan lagi. Ada yang ngomong itu nggak dihapus, cuman karena kebaikan ini banyak, akhirnya yang ono itu tertutup. Tapi ada, tapi udah nggak diperhitungkan. Tapi kan ada keterangan kan, innal hasanata yudhib, sesungguhnya kebagusan itu bisa menghilangkan kejelekan. Artinya menghilangkan, apa mungkin dihapus? Apa mungkin nggak dihapus? Wallahu alam, yang penting nggak dituntut. Kayaknya kalau orangnya nggak tobat sampai mati, tetap tulisan itu masih utuh Pak. Jadi masih utuh, ntar akan diperhitungkan. Kenapa orang itu kok jadi ribet lama, temennya banyak, usahanya banyak, kekayaannya banyak? Tentu lebih lama Pak. Lebih lama. Makanya sahabat yang namanya sahabat yang terkaya itu sampai berdoa, jadikanlah aku orang miskin. Ya kalau saya nggak bakalan mau kan. Nggak berdoa udah miskin kan, kayak gitu gampangnya. Lah sahabat itu sangat takut dihisapnya itu. Kayak gitu, pingin jadi miskin. Sampai duitnya dihabiskan untuk membeli kurma busuk supaya nggak laku. Ternyata dari kerajaan Habasah butuh kurma yang busuk. Tanpa kurma busuk penyakit itu tidak sembuh. Akhirnya dibeli bukan harga paling mahal. Ya itu udah. Lah itu berdoanya doa yang itu sudah nggak dikaper sama Allah. Soalnya sudah ditetapkan doanya orang kaya gitu. Gagal miskin itu. Miskin ya, kayaknya terpaksa. Ya kalau kita berdoa pingin kaya terus, wong pingin kaya aja doa, enggak kaya karena ya, beda. Lah kalau hisab itu perhitungan dari kita sebelum bangun tidur sampai kita tidur lagi, berhubungan dengan tetangga, dengan masyarakat sebagai makhluk sosial, seluruhnya akan diperhitungkan, termasuk sholat yang ditinggalkan walaupun sekali. Nah, kalau ingat saya dulu kok masih muda, kok sholatnya nggak bagus,
Belentang-belentong seringnya kok saya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti kabeh kan? Ya udah dihitung aja rasa-rasanya saya tuh antara umur 15 tahun sama umur 20 dihitung aja, kodoni aja Pak. Daripada ntar di sana urusannya rumit. Rumit benar. Wal jaza. Lah kalau jaza itu pembalasan. Pembalasan itu ketika berbuat jelek, di situ akan dibalas dengan kejelekan. Makanya ada yang namanya di dunia itu siksa dunia. Siksa dunia. Ada orang siksa dunia atau bala, ujian segala macam, nggak tahu lah. Pokoknya yang sengsara-sengsara lah gitu aja. Kesengsaraan di dunia ini biasanya karena memang orang itu yang bersangkutan itu punya dosa. Yo kita kadang-kadang sakit, kita kadang-kadang dikasih sedih. Itu memang untuk menghancurkan dosa. Oh, orang itu dosanya banyak tapi enjoy aja, sampai mati aja masih bisa senyum. Oh itu. Jangan mati itu naik motor nabrak dokolan kelungsu itu mati langsung enak aja jeder mati itu nggak nyampe apa sekarat segala macam. Iya, tapi dalam kubur tetap disiksa. Kenapa ada siksa kubur? Karena memang siksa kubur itu untuk mengurangi ketika di mahsyar. Kenapa ada siksa di sana, di mahsyar setelah dihisab, diperhitungkan segala macam, kok masih dimasukkan ke neraka? Supaya dosanya habis. Setelah dosanya nggak ada, yuk diambil. Yang penting masih membawa iman. Lah permasalahannya itu Pak, orang ke sudut rokok aja mencak-mencak. Ini di neraka paling ringan-ringannya siksa neraka, ibaratnya sendal deklek itu kalau dipakai otak langsung luntur. Itu paling minim. Masya Allah. Paling ringan. Paling ringan itu segitu. Bahkan ada orang itu yang ngomong, saya kemendingan mati aja terus nggak dihisap, udahlah jadi debu aja. Ada Pak. Ada. Ya laitani kuntu turoba, kan begitu. Duh Gusti, jadikanlah saya sebagai debu aja, sudah. Karena ngelihat siksaan nggak sanggup. Itu orang kafir. Laita itu adalah angan-angan yang istilahnya hayalan. Karena sudah tidak mungkin bakal jadi debu. Sudah dijelaskan di dunia kalau kamu begini bakal hasilnya begitu. Kalau kamu kelakuannya begini, siksaannya begitu. Di dunia itu nggak digubris. Ya di sana itu ya laitani kuntu turoba, sampai pengen jadi debu, sangat nggak kuat melihat siksaan. Nunggu giliran. Melihat aja sudah merasa tersiksa sampai berdoa pengen jadi debu. Lah ini kalau orang mengimani hari akhir, ya tentunya yang tercakup di dalam hari akhir itu antara lain hasr, itu digiring. Lah digiringnya di sana itu kan nggak kayak bebek. Kalau bebek sama karuan aja masih mending loh. Ini kan di seorang bangun dari alam kubur itu kan telanjang nggak pakai sendal. Semua telanjang nggak pakai sendal. Masya Allah. Sumia dinamai apa hari akhir bidzalika kelawan akhir tadi li'annahu la laila ba'dahu wala nahara. Setelah itu tidak ada kata-kata oh bakal malam. Enggak ada Pak. Sudah itu akhir udah. Oh besok masih ada malam lagi rada mendung. Enggak, kalau sudah akhir itu ya akhir. Bentuknya kayak apa? Kalau yang neraka ya kayak gitu nerakanya, kalau yang surga ya kayak gono surganya. Udah nggak ada. Wah besok ini rada malam mau istirahat, nggak ada, udah nggak ada. Lalai labadahu wala naharo, sama sekali tidak ada kata-kata malam, juga tidak ada kata-kata siang. Walayu qalu yaumun bila takyidin. Dan tidak dikatakan hari tanpa batasan-batasan illa lima yu'akibuhu lailun auli anahu akhirul awqati al mahdudati.
Jadi kalau sudah ngomong akhir di situ ya nggak ada istilahnya kalau oh ini udah kayak gini, oh potongannya asar, itu nggak ada, udah nggak ada. Oh kalau kayak gini rasanya capeknya kayak apa, sebentar lagi mau ada minuman kopi, masih ada seger-segernya. Ini mah enggak, semakin kesana siksaan semakin mendera, semakin menerpa. Dan tidak ada istilahnya kompensasi istirahat dulu. Yang ada kompensasi itu cuman pamannya Rasul tiap hari Senin itu karena menghormati Rasul lah. Kita kan menghormati Rasul, baca sholawat segala macam. Kita yang penting jelas kita itu orang goblok, Pak. Jujur aja kita itu orang goblok. Yang penting kita belajar bareng lah. Mudah-mudahan itu dengan adanya belajar itu menutupi cara-cara kita bodohnya itu jangan terlalu bodoh banget gitu. Setidaknya dalam ngaji kita nggak maksiat. Gampangnya ngomong. Jadi nggak, oh so ngajinya nggak pinter segala macam. Nggak semua orang yang ngaji mesti pinter. Nggak semua orang yang bekerja mesti kaya. Makanya saya pernah ngomong, orang tua itu anaknya ngaji sampai ngaji nggak pinter-pinter, kamu ngaji udah puluhan tahun kok bego aja. Anaknya pinter ternyata. Bapak dari dulu kerja nggak kaya-kaya. Muarang. Wah cicing. Komplain, rupanya pinter juga ini bocah. Wah ngaji itu wajib, pinternya enggak. Usaha wajib, pinternya enggak. Pas bab itu diingat-ingat pulang. Soalnya itu dalil yang memenangkan santri kan itu. Kalau yang goblok. Wah saya punya dalil ini. Dalilnya mematahkan beneran itu. Jadi bikin repot punya anak begitu mah. Akhiru ayamid dunya, maksudnya kalau sudah misalkan hari orang itu matinya di Jumat, ya besok itu sudah nggak ada Sabtu, nggak ada. Udah selesai lah udah. Oh ini di sana di kuburan masih hari Sabtu, ya mungkin bisa jadi. Falaisa, maka tidak ada ba'dahu setelah hari itu yaumun akharu, hari lain nggak ada. Auli ta'ahurihi anil ayamil, dari hari-hari al-munqadiyati, hari-hari yang sudah selesai min ayamid dunya. Artinya memang kalau disebut hari akhir, kita percaya hari akhir, nggak ada hari lagi, nggak ada istilahnya sebutan apa-apa, nggak ada. Makanya ini mumpung hari Jumat baca Yasin untuk itu, oh berarti kuburan itu belum disebut akhirat. Belum disebut akhirat kuburan. Karena yang namanya akhirat itu setelah, ntar di sini ada, setelah tiupan kedua. Setelah tiupan kedua, ada yang mengatakan begitu. Jadi belum. Makanya orang bisa disebut kompensasi pernah baca kita apa-apa ya. Jadi orang itu mau mati, misalkan matinya setahun lagi, mau mati, karena sotakonya bagus, amalannya bagus, akhirnya masih puluhan tahun hidup lagi. Ternyata yang bisa digeser-geser itu antara kita di sini dan alam kubur. Alam kubur masih bisa kegeser, Pak. Oh ini orang panjang umur beneran bener. Ada panjang umur karena umurnya sedikit tapi amalannya banyak. Ada yang panjang umur bener, amalannya banyak, bener ada. Itu yang digeser itu dari kuburan. Misalnya matinya umur 65 karena memang kebaikannya banyak segala macam. Akhirnya jadi 75 nambah 10 tahun bisa. Ada yang kayak gitu menerangkan begitu. Kan dalam kisah-kisah Nabi-Nabi Sulaiman itu kan ada yang begitu kan. Tapi umur nambah terus ya mau ngapain? Tua temennya udah gak ada, repot lah. Iya. Panjang umur, nggak ada ngurusin. Nggak ada yang ngurusin, temennya nggak ada. Ada orang umurnya katanya sampai 150 tahun. Cucunya udah mati kok. Iya maksudnya cucunya itu sudah mati, cicit-cicitnya repot ah. Boro-boro mau diurusin, malah ngurusin, repot udah. Udah kalau udah nggak umum itu repot. Nggak ada udah.
Tapi di Indonesia ya paling panjang sekitar 110-an ya, yang suka dengar-dengar ya 110-an ada ya, 110. 100 berapa? 115 ya. Tapi ya udah nggak karu-karuan. Pikun iya. Makanya ngurusin. Akhirnya puasa sebulan yang bayar fidyah ya kan. Sholatnya udah nggak jelas, madhabnya kemana gitu kan. Iya malah repot. Ada emang doanya, doa yang panjang sampai umur tua, tapi jangan sampai dijadikan orang pikun. Itu ada, itu Rasul ngasih saran juga. Wa awaluhu, adapun permulaan hari akhir. Ya, ini ada yang mengatakan an-nafkhatu saniyatu, itu tiupan yang kedua, ilama sampai waktu layatanaha yang tidak ada batas ukurannya. Jadi kalau sudah tiupan kedua berarti orang sudah tiupan pertama kan yang hidup jadi mati. Seret, tiupan kedua yang mati hidup lagi. Lah itu yang disebut mulai tiupan kedua itu mulai hari akhir itu di situ. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Amal jariah ya sudah putus, anak soleh ya udah mati bareng, udah tinggal hitung-hitungan di situ, tinggal kalkulatornya itu udah ke situ, udah nggak bisa digeser-geser. Kalau masih punya saudara yang hidup, makanya kalau kata saya kenapa orang kalau pengen matinya belakangan, punya teman baik-baik pengen mati belakangan, mendingan mati duluan pak, temennya baik-baik mau. Banyak yang doain pak, banyak yang doain. Kalau mati belakangan nggak ada yang jarang doain. Asal kita bawa iman kan, Rabbana fir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman kan dapat terus itu. Jadi nggak usah, wah saya mau orang miskin yang doain nggak banyak, dia mau orang kaya. Alah, nggak usah mikir kayak gitu pak. Kalau kita orang mukmin, orang muslim, seluruh dunia yang baca istighfar kayak gitu kita dapat. Makanya enaknya jadi orang muslim, orang mukmin itu begitu. Kalau urusannya urusan anak saya nggak punya anak, ada yang nggak punya anak segala macam jadi sedih. Nggak usah kayak gitu, nggak usah. Wahwa adapun pendapat yang mengatakan hari akhir itu dari tiupan kedua itu al-haqu, pendapat yang benar. Nah, itu yang itu mulai itu ta. Wakila dan dikatakan ila istiqraril khalqi fitaroini, rupanya al jannati wan nar, sampai menetapnya makhluk di dua daerah antara surga dan neraka. Jadi kalau sudah di surga atau di neraka baru itu nggak ada hari lagi. Jadi terserah. Tapi insya Allah yang paling mendekati kebenaran, paling posisinya tertinggi adalah setelah tiupan kedua itu mulai disebut hari akhir. Kalau tiupan itu kan masih ada hari-hari lagi kan, kalau belum mati semua kan? Iya, masih ada hari-hari lagi. Ini kan hanya pengembangan. Yang penting kita mau beriman ada hari akhir itu sudah bagus. Nggak usah kok ini hari akhir itu kapan? Roma Irama akhir-akhir. Fasadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. Permulaannya hari akhir itu dari dunia, dan akhirnya hari akhir adalah dari akhirat. Jadi kalau akhir itu masih ikutan dunia, kalau yang mulai awal itu hari akhirnya itu sudah ikut akhirat itu. Jadi antara renggang tiupan itu sudah ini dunia, ini akhirat gitu, maksudnya begitu. Wa huwa yaumul qiyamah, yang disebut hari kiamat. Nah, wasumia dan dinamai apa hari kiamat bidzalika dengan kiamat li qiyamil mauta fihi min kuburihim. Jadi kenapa dinamakan hari kiamat? Karena hari bangunnya manusia-manusia yang ada di dalam kubur. Itu namanya kiamat, komat.
Iqomat itu ya. Aqimus sholah itu mendirikan. Kalau qomat mau sholat. Qiyamat berarti berdiri, bangun dari kubur. Nah, itu kalau sudah bangun dari kubur, sudah pertanggungjawaban di situ. Nggak ada yang namanya bapak saya, anak saya, boro-boro waktu itu. Mikirin diri sendiri, ada yang keringatnya itu selutut, ada yang sepusar, ada yang sampai tenggorokan, ada yang sampai ke mulut, ada yang sampai ke mata, ada yang sampai tenggelam segala macam-macam. Jadi situlah kisah-kisah yang memang sangat mengerikan. Yang orang beriman itu setidaknya kalau sering dengar kayak gitu itu setidaknya ada ada rem lah, ada rem. Ya namanya manusia. Kadang-kadang kita juga melihat kisahnya sahabat itu yang namanya Nuaiman Nuaiman kalau nggak salah. Nuaiman itu sahabat Rasul itu yang suka jahil bener. Kalau itu hadisnya juga sahih. Itu ada ibu-ibu yang dagang madu, habis dari hutan nyari madu, jualan madu nggak laku. Ditanya, Bu, jualan madu? Iya Pak. Laku belum? Belum. Ayo ikut saya. Diajak ke rumah Rasul. Ini, ntar dibayarin sama Rasul. Madunya dibagi-bagi semua. Si Nuaimannya pergi. Kayak gitu. Kan giliran madunya sudah dibagi-bagi kan si ibunya itu minta bayaran kan. Rasul. Loh, ini kelakuan si Nuaiman ini. Akhirnya Masya Allah dicari Nuaiman. Wahai Nuaiman, ya Rasul saya kan pengen berbuat baik, cuman saya nggak punya apa-apa. Kelakuannya kayak itu sering bikin masalah kayak gitu. Sampai sahabat lain itu, ya Nuaiman, Allah melaknatmu. Rasul itu melarang. Biarkan dia kayak gitu. Ntar dia masuk surganya dengan senyum. Subhanallah, Rasul tahu itu. Ada yang mengatakan si Nuaiman itu tukang mabok segala macam ada. Tapi saya belum menemukan yang hadis maboknya belum. Kalau yang itunya ada itu. Jadi sering nipu Rasul. Pokoknya ada orang jualan yang nggak laku, acak ke Rasul, suruh depan pintu aja udah. Jadi bagi-bagi sahabat, ntar Rasul yang bayar. Tinggal kabur gitu. Berani itu ngerjain Rasul, berani. Ada Rasul dikerjain sama Nuaiman itu. Hadisnya kok banyak hadisnya kok. Dan itu Rasul itu setiap Rasul sedih kalau ketemu Nuaiman, pasti Rasul itu ketawa itu. Wah dikerjain mulu. Masya Allah, saya pikir ya nggak ada yang berani lah sama Rasul. Ada yang berani. Jeleneh lagi. Jadi jeleneh ngawur itu orangnya pokoknya. Bikin repot ya. Ada aja sahabat yang begitu, Masya Allah. Ya untungnya kok nggak ngeriwatin hadis ya. Ani Nuaiman itu nggak ada kayaknya hadisnya. Jadi belum tentu orang-orang yang maksiat, yang nakal segala macam ahli neraka juga belum tentu. Kalau hatinya itu memang menghadap kepada Allahnya itu emang yakin, kenakalan itu kan sifatnya sama Rasul itu kenakalannya kan cuman ketika Rasul sudah memaafkan kan nggak ada masalah kan gitu. Nggak, jadi langsung dikomplain Rasul. Ayo tambah sob. Di badan rumahnya terbalik bayar. Yo kalau kayak gitu keprukin orang kan gitu. Masih bakar gitu. Aduh kok baru badan Ya ada aja kelakuan kayak begitu mah ada. Nabi nggak marah gitu. Nggak marah. Khusus buat Nuaiman. Tapi khusus Nuaiman itu nggak marah. Memang dia sahabat yang selalu bikin Rasul ketawa. Itu Nuaiman itu pernah diajak sama Abu Bakar, ajak dagang. Semua kisah-kisahnya di hadis. Diajak sama Abu Bakar, yang satunya itu sahabat satunya itu pokoknya berbeda itulah 100 derajat. Yang satu itu alim, nurut, yang satu ya kayak gitu. Itu temennya itu dijual. Ditawarin ke orang lain, saya punya budak. Ntar dia orang gila. Jadi kalau di ngaku pasti ngaku orang merdeka. Udah, pokoknya bayar aja. Jangan percaya.
dijual waktu Abu Bakarnya lagi kemana sebentar itu, dijual itu temennya. Masya Allah. Abu Bakar bilang, kemana temanmu? Udah tak jual. Iya ngomong dijual. Astagfirullahaladzim, ditebus sama Abu Bakar. Bukannya ini gara-gara mau makan minta roti nggak dikasih, kesel, dijual itu orang. Masya Allah. Benar itu, sama. Ya Allah, ada sahabat yang begini tapi Rasul nggak pernah marah. Jadi kadang-kadang saya juga kalau ngeliat kayak gitu, oh, kita nggak boleh sama orang-orang marah-marah itu. La fa'ila illallah. Jadi tidak ada yang melakukan sesuatu, memang itu sudah dikehendaki Allah. Jadi kita sebagai hamba itu mau marah-marah apanya kayak gitu. Kalau kita mendoakan mudah-mudahan baik, ya mudah-mudahan kita lebih baik dan mudah-mudahan orang itu juga baik, itu paling bicaranya begitu kan. Tapi kalau kejahatan yang sifatnya itu menang dolim, ya kita kan dianjurkan suruh mencegah kedoliman, baik yang didolimi dan yang mendolimi. Kalau yang didolimi kita itu membela, kalau yang mendolimi kita itu mencegah, kan begitu kan. Kitab ada aja kan baca hadis, Masya Allah ada yang begini. Ya mudah-mudahan kita jadi orang yang baik-baik aja lah. Yo kalau kelakuan Nuaiman jangan ikut. Kalau zaman sekarang kayak engkong itu bakso bagi-bagi sono, ntar itu yang ono mintanya duit sono. Ya besok dikomprang polisi. Dikomprang polisi negara kita kayak gitu lah, itu kan langsung Rasul. Wal qabru, adapun yang namanya kuburan itu minat dunia, masih hitung-hitungannya masih dihitung dunia, ada yang mengatakan begitu. Wakila fasilun bainad dunya wal akhirati. Kuburan itu adalah pemisah di antara dunia dan akhirat. Bukan alam dunia, juga bukan alam akhirat, tapi alam yang menunggu masa transisi habis mati, isinya pramati ya, mau menghadapi ke akhirat. Nah di situ ada persekot-persekot antara rodotun mendiadil jannah atau hufrotan min hufarin niron di situ. Bukan berarti kalau di situ sudah sudah mendapatkan persekot dari surga terus nggak dihisap lagi, ya tetap dihisap lah, tetap dihisap, tetap dihisap. Cuman ada orang, kalau dalam hadis Muslim yang sahih itu saya pernah membaca begini. Orang yang mau masuk surga tanpa hisab itu sebetulnya ada banyak golongan. Tapi salah satunya ada orang yang mau masuk surga tanpa hisab, yang notabene itu sudah punya lisensi masuk surga tanpa hisab, kok diberhentikan. Ternyata itu dalam hadis orang itu yang senang ruqyah. Senang ruqyah. Bukan berarti ruqyah nggak boleh. Begini maksudnya. Pemahaman saya waktu mempelajari hadis itu. Orang yang ruqyah itu biasanya. Terserah sampean aja. Yang penting saya mau sembuh. Itu nyerahin kayak gitu kan nggak boleh. Saya masa bodoh, yang penting saya sembuh. Itu akidahnya kan rada melenceng. Mestinya orang ini gara-gara dari umrohnya atau dari jamaah subuhnya atau dari apanya itu punya surat memo untuk masuk surga tanpa hisab, akhirnya diperiksa. Ya kalau diperiksa nggak apa-apa ya lulus. Kalau Pak Polisi, Pak Polantas, kamu bawa SIM, bawa ini, bawa, ya udah lolos kan. Lah tapi kalau orang yang jelas aman sudah ketahuan habis ditilang kan nggak usah diperiksa, habis ditilang kok diperiksa. Makanya orang ada minta surat tilang, lah belum ditilang kok minta surat tilang supaya nggak ditilang katanya. Ada aja orang mah minta surat tilang. Lah maksud buat apa? Supaya nggak ditilang. Ayo kamu ngawur lagi, ditilangnya belum. Udah yakin ditilang. Jadi ada orang yang sudah yakin bahwa hidupnya itu masuk neraka. Iya kan? Artinya ini tebusan buat ini. Tebusan neraka. Itu kan orang udah yakin masuk neraka. Ada orang yang kayak gitu, baca surat, At-Taqah Suhro. Ini buat tebusan dari neraka. Yakin bener lo mau masuk neraka? Ini
Loh ini kan buat tebusan. Ya kalau kamu tebusan yakin dari neraka kan berarti kamu yakin masuk neraka. Begini barangkali kalau toh memang orang ini kok atau saya ini masuk neraka, ya mudah-mudahan buat nebus dari neraka. Tapi syukur-syukur bahwa bacaan Qul huwallahu ahad atau la ilaha illallah yang 70.000 itu jangan sampai kita masuk neraka menjadi hijaban minan nar wasitron minan nar. Jangan buat tebusan neraka, yakin benar masuk neraka itu orang. Iya kan? Kita mudah-mudahan jangan sampai melihat apinya neraka. Maksudnya begitu. Jangan buat tebusan ke neraka. Berarti kalau tebusan yakin masuk neraka. Oh iya udah yakin benar masuk neraka. Yakin nih. Soalnya ini buat tebusan. Iya kan? Kena undang-undang lah nggak sholat itu jelas. Wakila dikatakan awaluhu min mautil mayiti, pertama itu dari matinya mayit. Lah terus fal qabru minal akhirati, ada yang mengatakan setelah orang itu mati berarti hari-hari telah selesai karena tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan ibadah lagi maksudnya. Lah terus kuburan masuk di dalam anggaran akhirat. Di situ ada yang mengatakan begitu. Ternyata kalau pendapat-pendapat kayak gini banyak itu karena tidak ada hadis yang menjelaskan yang plek sohehnya nggak ada gitu Pak. Jadi pendapat kayak gini sah-sah saja. Dan itu memang mengutip dari sinar-sinar hadis dari Quran kayak gitu. Walidayaquluna man mata qamat qiyamatuhu. Dikatakan ulama-ulama mengatakan barang siapa yang mati qomat qiyamatuhu maka akan berdiri yang namanya kiamatnya seseorang. Ai as-sughra, artinya kiamat sughra, kiamat kecil. Wa sumiya, dan dinamai apa kubur itu kiamatan akan kiamat ala hadal qiyami, atas inilah kiamat, atas hadal ala hadal qiyamil mayiti, atas inilah ucapan bangunnya mayit. Oleh qiyamil mayiti ya. Alta ala hada yang atas ini liqiyamil mayiti, karena bangunnya mayit fihi dari di dalam kubur minal ittijai, dari tidur miring, ilal qu'udi, didudukkan li su'alil malakaini, untuk ditanya kedua malaikat, summa dzummal qabru alaihi, kemudian dijepit lagi. Artinya kenapa kuburan ini kok menjadi sebutan kiamat? Karena memang kiamat itu setelah mayit mati, tiduran, malaikat munkar dan nakir bangun, dia membangunkan, dia itu setelah dibangunkan, ditanyain macam-macam, setelah selesai kuburan dijepit lagi bagi orang yang memang tidak mempunyai amalan-amalan baik. Ya disitulah disebut kiamat sughra. Kiamat sughra itu bukan matinya Pak. Orang pahamnya kan mati, kiamat loh, iya kan? Kiamat sughra itu setelah orang itu mati, dikubur, dibangunkan, baru itu namanya kiamat sughra, bukan matinya. Kiamat itu bangun maknanya. Orang yang sudah mati dibangunkan dari kubur, namanya kiamat. Itu kiamatnya itu. Bukan matinya, bukan. Artinya mati itu bakal menghadapi kiamat sughra. Setelah orang itu menghadapi kiamat sughra, dibangunkan menghadapi kiamat kubro. Setelah kiamat yang rame-rame yang kubro, bangun lagi, itu sudah gak kiamat lagi, udah. Jadi kiamat itu bangunnya ya, bukan matinya, bukan. Kiamat itu kata kiamun ya. Kiaman, berdiri kan begitu. Qad qamatis shalah, berdiri. Qad qamatis shalah, ngelembura aja. Oh, sebut qad qamatis shalah, malah imamnya malah ngelembura aja, udah. Udah kamu aja kata. Udah. Pingin di belakang sholatnya, Masya Allah kayak gitu. Giliran di surga suruh belakang nggak mau. Itu pinginnya tanpa hisab. Orang mah umat Muhammad itu luar biasa emang, bacor-bacor. Madhabnya Nuaiman. Tapi pakai, saya kan tadinya nih habis iqomah kan,
aku di depan. Ada banyak anak-anak, dari anak-anak yang paling berisik, itu bagaimana jadinya? Boleh, di mana itu boleh. Macam kayak orang itu, Berisik gangguin. kalau memang ada tugas, jangankan sholatnya itu kok setelah imam selesai itu boleh. Boleh. Contohnya itu orang pengawas. Jangan zaman dulu kan belum ada CCTV. Itu satpam masjid dah, gampangnya orang yang jaga itu kan ngawasin parkiran motor, ngawasin sendal-sendal gitu. Itu boleh sholat belakangan setelah salam boleh. Setelah jamaah turun. Tapi diyakini kalau ntar jamaah lagi ada temennya. Kayak gitu. Diyakini kan biasa di masjid kan banyak kan. Gantian gitu. Tapi ada orang yang sholatnya itu mepet ke tembok belakang sampai mepet bener gak mau dimakmumin ada. Yang sebelahnya mepet lagi sikile kakinya sambil kejingjit katanya. Saya berarti kalau kejingjit itunya kan di belakang masih. Masya Allah anak kecil. Sampai kayak gitunya. Lah kalau sudah ditanya malaikat munkar dan nakir, kalau memang di situ mendapatkan sumadumal kubru itu kuburan dijepit lagi seret itu. Alaihi atas mayit. Fa'asbaha maka nyerupai apa dom yaumal kiamati di dalam hari kiamat al kubro. Kalau orang dijepit di dalam kubur setelah ditanya malaikat, itu mendekati kayak kiamat kubro. Makanya itu walaupun disebutnya suhro, sama aja kayak kiamat kubro. Kalau menurut saya mau suhro mau kubro, kalau kiamat kiamat ngeri. Kalau udah dalam kubur. Makanya Abu Bakar itu kalau inget di mahsyar itu nggak nangis, karena rame. Di kubur itu sendiri nangis kalau ingat di kubur sendiri. Nggak ada temannya. Wah orang yang songong kali ya. Yaudah matinya rame-rame aja nguburnya jadi satu. Ya dasar songong we. Iya, kayaknya seolah-olah itu masih kuburan aja masih di planning aja sama proyek. Proyek aja. Satu gelombang. Baru dia. Wa qala Az-Zamakhsyari dan berkata Imam Zamakhsyari awaluhu min waqtil hasri ila malayatanaha. Jadi kalau permulaan hari kiamat, hari akhirat itu atau hari akhir itu adalah setelah orang itu digiring ke mahsyar, setelahnya itu baru itu namanya akhirat karena sudah tidak ada batasan lagi udah sono. Au ila ayat hula ahlul jannatil jannata. Ini rada kayak atas. Atau sekiranya orang penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka. Wa miqdaruhu. Lah ini ukurannya gimana ini? Kalau memang kok nur surga itu sudah di surga, neraka itu di neraka. Kalau yang di surga nggak dihitung-hitung nggak ngapa-ngapa kali. Lah yang di neraka, bagaimana yang di neraka? Wa miqdaruhu adapun kira-kiranya. Kira-kira ini loh Pak, kira-kira itu tidak bisa dipastikan itu ya ukuran kira-kiranya ini. Binisbati ilal kupari yang disandarkan, dinisbatkan kepada orang kafir hamsuna alfa sanatin itu 50.000 tahun. 50.000 tahun lisidati ahwalihi karena saking susahnya perilaku atau keadaan yang dihadapinya di hari itu. Masya Allah. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu itu luar biasa sulitnya sekitar 50.000 tahun. Masya Allah. Itu diperkirakan untuk orang kafir Pak. Wa huwa ahafu min sholati maktubatin fid dunya binisbati ilal mu'mini sholihi. Tapi kalau untuk orang yang mukmin itu lebih ringan dibanding melakukan sholat waktu sekali. Jadi untuk ukuran yang kiamat luar biasa sulitnya kayak gitu, hari akhir sulitnya kayak apa? Kalau orang mukmin itu ibaratnya cuma melakukan sholat fardu sekali. Tapi kalau yang mukmin soleh Pak, mukmin soleh, kalau orang kafir ukurannya 50.000 tahun. Umpama dihitung di dunia,
Itu nisbat ya Pak ya. 50.000 tahun. Wong umur 1.000 tahun ini belum pernah. Umur 100 tahun aja belum pernah kok 50.000 tahun. Itu gambarannya kalau mukmin itu sama dengan 5 menit. Sholat 5 menit kan Pak, biasanya 5 menit ya. Udah lama 5 menit. Sholat 5 menit udah lama. 3 menit. Sangat ayat lain itu yang hafal itu kalau nggak kulhu sama inatoina doang Pak. Kalau sholat sendiri ya itu. Masya Allah umat Muhammad terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholat di rumah pasti yang dikejar kulhu sama inatoina. Itu hampir rata-rata Pak. Suruh baca wasamsi embung katanya, kelamaan. Ada lagi yang terawih itu orang torekoh. Terawihnya itu bacanya li'ilafi dibagi 2. Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlata syita yasyib. Allahu Akbar. Ngekok. Bismillah al-Fatihah waladhdallin amin. Jadi fal ya'budu rabbal bait alladzi at'amahum ju'i wa amanahum min khauf. Allahu Akbar. Jadi itu yang dibaca. 2 rakaat. 1 ayat 2 rakaat itu. Kata saya, iya kalau ayatnya panjang. Kalau inna atoina kal kautsar. Allahu Akbar. Fasholli li rabbika sekaliannya 3 rakaat. Saya enggak marah Bang, boleh. Tapi jangan bikin kreasi-kreasi yang aneh-aneh katanya mah. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Terserah itu boleh. Yasin itu sudah berapa itu? Sudah 20 huruf itu kan. Ya amasin kan ya. Pahalanya udah berapa banyak kalau dihitung kayak gitu. Cuman ini kalau kreasi-kreasi yang bikin ina atau ina bagi 2 kan enak juga kan. Ya, ina atau ina masih bagi 2. Ada itu. Ada itu. Benar ada. Enggak itu terawih itu. Kalau salamnya lagi ruku, lagi jengking salam. Sekarang hukum itu fikih itu Masya Allah kadang-kadang semrawut. Itu kan yang YouTube itu awas dia nontonnya itu 7 menit 23 rakaat. Awas dia nonton. Ini kalau ya mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mukmin yang tergantung walaupun kau tidak soleh yo jangan toleh-toleh banget lah mendekati ke situ dah. Wa yatawasat satu dan jadi pertengahan apa hari ala usotil mukminin. Nah ini bagi orang-orang mukmin yang hobi maksiat. Wakilah dikatakan begini, yaumul kiamati hari kiamah fihi di dalam hari kiamah khamsuna mautinan ada 50 tempat. 50 tempat itu kulu mautinin alfu sanatin. Jadi 50 tempat itu satu tempat itu 1000 tahun. Satu tempat 1000 tahun. Lah kalau satu tempat 1000 tahun, kalau 50 jadi 50.000 tahun. Ini kan dinisbatkan ke orang kafir, ya itu tetap ketemunya 50.000 tahun. Ibarat dinisbatkan ke dunia. Tapi kalau ke mukmin tetap aja. Ibaratnya kita melakukan sholat 5 waktu gitu aja. 5 menit. Nah. Ayo ngeri ya kayak gitu. Wa yatawasatu ala usatil mu'min wa kala yaumul qiyamati fihi khamsuna mautin kullu mautin alfu sanatin. Nas'alullaha, kita minta kepada Allah taala ayuhafifahu, mudah-mudahan meringankan Allah pada hari itu alaina atas kami semua bimanihi, masa Allah dengan anugerahnya, wa fadlihi dan dengan pemberiannya, amin ya rabbal alamin. Ini hanya kita bisa berdoa. Kahu telah menceritakan pada keterangan tadi siapa Imam Suhaimi wal Fashani, Imam Suhaimi dan Imam Fasani. Jadi kita kalau ibadah itu, kalau ibadahnya itu kadang-kadang cuma mengharap aja. Jadi ibadah itu antara cinta, takut dan mengharap. Kalau kita cuman ibadahnya itu mengharap aja, namanya kaum apa? Murji'ah.
Kalau kita ibadahnya itu takut aja, itu orang Khawarij. Kalau ibadahnya kita itu kok berdasarkan takdir Allah aja, itu kaum Qadariyah, itu kaum-kaum yang sesat. Jadi kita ibadah itu berdasarkan kita itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, antara takut dan mengharap. Takut kalau ibadah saya nggak diterima, berharap supaya diterima. Dengan catatan kan, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang diterima itu ibadah itu ikhlas tidak benar juga tidak diterima, benar tidak ikhlas juga nggak diterima. Antara benar dan ikhlas itu harus seimbang ke bawah. Itu pun didasari antara takut dan, nah itu harus ke situ, mengharap. Kalau cuma mengharap aja, kan ada yang dakwah senengnya, nggak usah dibikin pusing, kita dalam agama itu enjoy aja, yang penting kita itu enjoy. Oh apa ini, baca sholat pahalanya segini, barang siapa yang sholat sunnah pahalanya segini, wah udah hitung-hitungan aja. Nggak mikir kalau ya kita diterima atau tidak. Kita sudah yakin pede benar, ternyata kosong karena kepedean. Overdosis. Akhirnya ibadah kita ditolak. Mesti takut nggak diterima. Makanya adanya istighfar kayak gitu. Jadi ibadah harus seimbang, Pak, benar. Jangan sembarangan. Jadi kalau Bapak pingin pahala ibadah haji, ya nongkrong aja habis subuh sampai sholat duha kan beres kan? Iya, ibadahnya Pak, dapat ibadah pahala ibadahnya. Masih banyak yang biasa dagang ke pasar, ada doa masuk pasar, itu diberi kebaikan 1000 kebaikan, dihapus juga 1000 kejelekan, banyak juga. Semua umat Muhammad itu yang beriman, pokoknya di bawah imannya apapun jadi nilai ibadah. Jadi niatnya apa, Kiai? Harus niat kita ibadah itu. Yang penting kita mau berangkat pagi, ya kalau keluar dari rumah biasa hitung dulu, jangan kesetanan. Kalau keluar dari rumah kaki kiri, ya kan? Kaki kiri, terus berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau mau ke masjid ditambah, Allahumma ij'al fi qalbi nurun, wa bi sam'i nurun, wa bi basari nurun, wa fi lisani nurun, wa an yamini nurun, wa an yasari nurun, wa an fauqi nurun, wa an tahti nurun, wa an amami nurun, wa an khalfi nurun, wa fi waj'alli nurun. Itu dibaca. Jadi besok di akhirat ini kakinya bisa bersinar, depannya bersinar, kirinya bersinar. Itu tambahan doa. Enggak apa-apa, itu hadisnya juga sahih. Jadi enggak apa-apa supaya kita bersinar di akhirat. Jadi umat Muhammad itu yang diciriin nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih, itu kan sinarnya, Pak. Lah wong ngaku umat Muhammad enggak pernah wudu, lemak hitam itu sana, ya enggak diakui. Kayak itu yang di hutan itu lemak hitam itu. Ayo enggak diakui. Potongannya enggak ada, ini enggak ada. Jadi orang yang kayak istilah suka wudu ininya dikasih ke sini. Ini lebihannya sini. Ini namanya hurun muhajalin, itu bersinar ini. Makanya kalau wudu itu kenapa kok wudu nggak boleh ya bukan nggak boleh berarti haram ya, nggak boleh dia andukin, nggak boleh dilap, itu supaya kering sendiri, sinarnya itu biarlah lama, Pak. Bisa percaya. Jadi Nabi Muhammad itu mengenali umatnya lewat sinar. Min asari sujud, min asari wudu, begitu. Wudu enggak, sujud enggak, ngaku umat Muhammad. Lah dari mana? Wah itu jidat itu kan busuk, Pak. Jidat kan busuk. Apa yang wudunya cuma nowal dikit, ya itunya nyalanya dikit melik-melik. Ya nggak apa sih kayak gini, nggak apa-apa. Tuil ya udah kelihatan dikit doang, kemik-kemik kayak itu. Kayak lampu mau mati itu kemik-kemik kayak ke konslet. Udah hilang, nggak ketemu. Lah itu mah orang ini nggak benar itu itu jelek. Waktu itu ada orang datang ke Rasul itu, seandainya kamu jidatnya putih kamu lebih bagus gitu. Rasul itu begitu. Jadi itu disamain, jidat hitam itu disamain sama ini kedua unta itu kayak gini nih, kayak gitu, lutut unta gitu. Bukan
dia memahami ayat Quran min asari sujud. Ini diucuk-ucuk supaya kelihatan hitam. Min asari sujud itu ya. Ada orang ahli sujud, pahamnya kayak gininya hitam, ada bekasnya. Kan orang meninggal kan ini busuk kali. Iya kan? Oh, ya tetap aja di akhirat nggak ketemu lah. Tapi kalau amalan min asari sujud, amalannya amalan sholatnya itu bekasnya. Jam berapa ini? Wasati suha wallahu alam bisawab. Makanlah udah lapar itu. Habis hujan segala macam. Jadi kalau untuk tadi di lap nggak masalah ya. Ya kalau kita kedinginan segala macam ya kita di lap juga nggak masalah. Nggak dingin. Kadang-kadang kita ambil uduk dulu, mau pakai baju ribet nanti masak lagi baru aja. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Kalau larangan itu bukan berarti mesti haram, bukan. Kalau kita larangan itu biasanya sunnah. Lebih abdol gitu ya. Tapi kalau misalkan ngelarang itu namanya makruh gitu doang. Gitu. Makanya kan bagaimana kalau orang itu, kemana ada yang nanya juga, motong kambing di halaman masjid, wah itu ribut lagi aja. Kan, kalau itu makan dulu aja dah, ntar nggak makan dengan makan aja ya, makan dulu. Makan dulu ntar, gampang itu dibahas.